لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يكن لم يشاء. بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين. اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال syarahan yang ke-58. Butakan mata hatimu dari memandang segala segi. Segi kamu memandang segi-segi itu. Selagi kamu memandang segi-segi itu, maka segi kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan kehampiran dengannya tidak akan terbuka kepada kamu. Oleh itu, tutuplah semua segi itu dengan kesedaran tauhid kepada Allah dan memfanakan diri kamu dan ilmu kamu. Maka barulah terbuka kepada mata hatimu segi Allah yang maha besar. Kamu akan lihat dengan mata hatimu apabila ianya datang dengan sinaran cahaya hatimu dan keimanan serta kepercayaanmu yang teguh. Pada masa itu nampaklah satu nur dari hatimu dan lantas terzahir keluar. Ibarat cahaya lampu di malam yang gelap gelita, memancar keluar melalui tingkap-tingkap dan celah-celah dinding rumah dan menerangi di luar rumah itu. Oleh terangnya cahaya di dalam rumah itu, maka diri dan anggota kamu akan merasai kesenangan dengan janji dan kurniaannya, dan tidak termasuk langsung janji dan hadiah yang datang dari selain dia. Oleh hal yang demikian, kasihilah dirimu dan jangan zalimi dia. Janganlah campakkan dirimu dalam gelap gelita kejahilan dan kebodohanmu, agar kamu tidak melihat segi-segi makhluk sahaja dan mengkagumi kuasa dan kepintaran makhluk sahaja, sehingga kamu terpedaya dan bergantung kepada makhluk. Jika kamu melihat segi-segi makhluk sahaja, maka semua segi itu akan tertutup bagimu, dan segi kurniaan Allah juga tidak akan terbuka untukmu, dan kamu akan terhukum dengan demikian, dan kamu akan terhukum dengan demikian sebab kamu telah bersikap syirik. Apabila kamu sedar tentang keesaan Allah dan memandang kurnia-Nya dan berharap kepadanya, tidak berharap kepada yang lain,
dan membutakan mata hatimu kepada yang lain kecuali Dia, maka Allah akan menghampiri kamu dan melimpahi rahmat-Nya kepadamu. Kamu akan diberi rezeki, makan minum, layanan perubatan, memberi kamu kebahagiaan dan kesentosaan dan pertolongan. Dan dijadikan kamu sebagai pemerintah. Dan kamu dihilangkan dari makhluk, dari dirimu sendiri. Maka selepas itu, kamu tidak lagi lihat kaya atau miskinmu. Nah, habis sudah. Satu syarahan. Nah, ada apa pertanyaan di sana? Boleh faham kah? Tidak boleh faham? Boleh faham kah? Dan tahu kau boleh faham kah? Tidak. Mimi, kau boleh faham kah? Nah, kenapa kamu orang ni? Takut salah faham. Okey, takut salah faham. Walid kembali untuk mengulangi apa yang Walid cakap kemarin ya. Betapa mustahaknya kamu orang, khususnya ya, mengamalkan zikir pembuka ruhani. Nah, ini hari ya, kamu orang sendiri dapat jawapannya. Kenapa Walid suruh amalkan? Nah, khususnya kalau kamu orang perhati balik, ketika Walid suruh amal dan mengijazahkannya itu di syarahan yang keberapa? Ingatkah? Nah, sama saja seperti Walid belajar dulu. Nah, ketika sampai di situ, guru kami mengijazahkan zikir pembuka rohani. Kenapa? Nah, karena kita akan melalui pelajaran-pelajaran berikutnya dengan rohaniah. Jelaskah? Nah, itu sebabnya. Jadi, faktor mungkin kamu orang payah nampak kah, payah faham kah? Nah, mungkin ada kaitan dengan apa ya? Dengan zikir pembuka rohaniah itu. Tahukah? Fahamkah? Jadi sebab itu Walid suruh. Walid tidak akan menyuruh kamu orang, melainkan sesuatu yang penting bagi pelajaran kamu orang. Nah, Walid bukan ambil keuntungan apapun dari situ. Betul kan? Betul kan, Mimi? Nah, setiap Walid suruh berarti Walid berfikir sudah macam mana kamu orang boleh mencapai pengetahuan kerohanian. Nah, Walid fikir sudah. Selain daripada pengalaman Walid tentang itu, nah, Walid juga sudah menjadi ayah kepada ramai anak. Ya kan? Sebelum datang kamu orang, nah ada yang lain. Sebelum datang yang lain itu ada lagi, bah. Di Al-Farabi saja kita ada 40 orang. Madrasah Al-Farabi. Nah, di Abu Nur kita ada 45 orang. Nah, 40, 45 dan 95 orang, 85 orang sudah. Nah, anak-anak Walid. Itu anak yang Walid share dengan sahabat Walid, Pak Haji Ahmad Qasasi, meninggal sudah dia. Kan? Jadi pengalaman-pengalaman itu sangat menunjukkan kepada Walid pentingnya. Pentingnya apa? Pentingnya rohaniah kita terbuka, gitu kan? Dan kepentingan itu secara khusus adalah untuk mengisi keilmuan, gitu kan? Nah, keilmuan itu bukan diisi secara jasmaniah saja. Keilmuan yang diisi secara jasmaniah saja, sport, sukan, apa itu yang angkat besi itu apa? Bodybuilder, bina badan, tahu gak? Nah, itu secara jasmaniah saja mungkin.
kan? Nah, adapun keilmuan khususnya yang kita bincang dari sudut agama, nah itu lebih-lebih lagi memerlukan kepada rohaniah kita terbuka. Rohaniah kita, pintu rohaniah kita terbuka lebih-lebih lagi, kan, untuk memahaminya. Nah, solat saja kalau kau faham jasmaniah mudah, kan? Rukunnya 13. Mazhab kita Syafi'i rukunnya 13. Ini berarti kau sempurna rukun 13, selesai sudah. Nah, itu secara jasmaniahnya. Tapi apa mungkin sempurna solat secara jasmaniah saja? Kan? Nah, ada kaitannya lagi niatnya, kan, secara langsung memaparkan tentang hubungan kita dengan Allah SWT dalam solat itu sendiri. Nah, semua ini pada hakikatnya menuntut keterbukaan pintu rohaniah kita. Jelas? Nah, itu. Nah, jadi terserah kamu orang, boleh cakap sudah dulu, bukan baru dulu lagi, kan? Nah, siapa yang rohaniahnya, pintu rohaniahnya terbuka. Ini bukan mata ya, bukan mata batin. Ini pintu rohaniah. Lebih besar daripada mata batin pada hakikatnya. Mata batin itu satu juzuk kecil saja. Mata hati itu satu juzuk kecil saja. Kan? Sedangkan pintu rohaniah itu merupakan sesuatu yang sangat besar, mengatasi jasmaniah itu sendiri. Nah, kita belajar sudah tentang itu. Kan? Nah, penting. Nah, boleh tidak memaksa, tapi kamu orang sepatutnya terpaksa, Pak. Jelas kan? Jadi disitulah kalau kamu orang tanya, kenapa Walid belajar? 30 tahun yang lalu Walid ingat semua. Walid masih boleh ingat. Kerana pintu rohaniah itu. Jelas kan? Nah, sekarang terserah kamu orang, mau ambil berat kah, tidak mau ambil berat kah? Nah, terserah, ha? Okey. Apa dia? Berapa kerap? Nah, benda itu boleh berjalan hari-hari. Lebih baik kita berjalan hari-hari, lebih baik. Macam tu. Jadi, dalam arti kata yang lain, pintu rohaniah kita itu sentiasa terbuka. Begitu. Ya kan? Sebab hal ni dia tak membawa kepada pengaruh lain. Pintu rohaniah terbuka yang di situ tu membawa pengaruh kepada ilmu. Dia tidak membawa kepada pengaruh lain. Pengaruh gangguan jin ke whatever, tak ada yang tu. Kan? Dia terkhusus kepada ilmu. Okey. Cukup, memadai. Iya, memadai. Tidak menuntut banyak. Menuntut banyak kepada kita tu pada peringkat permulaan saja. Yang sampai ada yang 100 kan? Ada yang 100 kan? Nah, lepas itu tak perlu sampai 100. Kalau ikut syekh kami tidak lebih 40 hari. 40 hari, itu ikut dia punya disiplin dia. Kalau 100 lah. Kalau 33 lah. 40 hari. Lepas 40 hari nak. Terserah kita mau baca 3 kali kah? 7 kali kah? Nah, begitu. Tapi setiap hari perlu dibawa. Khususnya kepada penuntut ilmu. Silakan. Boleh baca dia dalam hati kita, tak ada hal. Janganlah sebut dengan mulut, kerana di antaranya adalah ayat-ayat Al-Quran. Pun begitu, ada pendapat yang mengatakan dengan niat zikir tidak menjadi kesalahan. Bacaan itu dengan niat zikir tidak menjadi kesalahan, tetapi tetap kita menghormati ayat-ayat Al-Quran yang tidak boleh dibaca dalam keadaan huzur, gitu kan. Nah, baca saja, biar hati kita saja yang membaca. Nah, begitu. Jelas? Okey. Nah, lihat. Kata musannif rahimahullah ta'ala, butakan mata hatimu. Butakan. Nah, ayat ini ekstrim. Butakan, ay tutup saja. Tutupkan. Butakan, ay tutup mata hatimu. Mata hatimu. Yang ini mata hati kita kan? Kan? Mata hati kita. Hati punya mata kan, Jul? Hati punya mata. Nah,
Jadi disitulah sedikit sebanyak kita dapat memahami bahawa melihat itu tidak semestinya dengan mata. Betul? Kalau kita relitkan, kalau kita hubungkan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah melihat dengan mata seperti kita, syirik dia. Kenapa? Karena melihat itu tidak semestinya dengan mata. Jelas? Nah, di sana ada lihat dengan hati, lihat dengan akal, yang kita istilahkan musyahadah, melihat dengan akal, mukasyafah, lihat dengan hati, gitu kan? Padahal akal dengan hati tiada bermata, gitu kan? Nah, pun begitu orang mengistilahkan, meletakkan istilah kerana melihat itu satu perbuatan, gitu kan? Dan perbuatan itu pasti berlaku dengan alat yang namanya mata. Betul? Jelas ya? Nah, jadi di sini katanya butakan ai tutupkan mata hatimu. Berarti tutupkan musyahadah kita, tutupkan mukasyafah kita dari memandang segala segi. Dari memandang segala segi. Nah, segi di sini maksudnya sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa istilah segi dipakai? Karena segi menunjukkan fokus pandangan. Ya. Segi menunjukkan fokus pandangan. Nah, kalau mata kasar kita, fokus pandangan mesti ada. Jika tidak, kau pandang apa? Betul kan? Nah, contoh kau pandang botol. Ya. Contoh kita pandang botol air. Nah, jadi fokus kita, mata kita kepada botol air. Jelas, Jul? Nah, itu dibilang segi. Disebut sebagai segi. Nah, hakikatnya segi itu adalah sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa? Jadi tutup mata hatimu dari memandang segala segi. Tutup mata hatimu daripada musyahadah dan mukasyafah kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Nah, kata ulama lagi dalam huraian-huraian, nah termasuk juga tutup mata hati kita, tutup musyahadah dan mukasyafah kita daripada memandang sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun sama dalam huraian para ulama ya. Nah, kalau tidak menghubungkan kita dengan Allah, jangan pandang. Nah, itu maksudnya. Bukan dengan mata kasar saja, jauh lebih besar adalah mukasyafah dengan musyahadah. Pandangan mata akal dan pandangan mata hati. Nah, jangan. Ya kan? Nah, jika menghubungkan kita dengan Allah, silakan. Nah, jika tidak menghubungkan kita dengan Allah, nah jangan pandang. Kenapa? Nanti dia masuk ke akal kita, dia masuk ke hati kita, gitu kan? Banyak sudah hal-hal yang tidak menghubungkan kita dengan Allah masuk ke akal, masuk ke hati kita, Jul, kan? Betul, Jul? Kan? Banyak sudah, kan? Macam-macam hal padahal tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala pun masuk dia ke dalam akal kita, masuk dia ke dalam hati kita. Bukan setakat masuk pada kacau-kacaunya akal kita, kacau-kacaunya hati kita, sampai-sampai solat kita pun tidak tentu arah sudah. Kan tengah solat boleh ingat bombojolo ni. Bombol. Apa, Jul? Bombojolo ni. Tengah solat pun ingat itu. Contoh saja. Lebih parah dari itu, tengah solat pun ingat awek-awek yang tinggal di Sabah sana. Itu kan? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita, Jul. Kan? Betapa solat kita yang lalu penuh dengan kekurangan. Solat yang tidak fokus, gitu kan? Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita dan menerimanya. Tetapi hakikatnya semua itu merupakan pengaruh daripada kita membuka
musyahadah dan mukasyafah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia merupakan pengaruh daripada kita membuka mata hati kita, kita mendedahkan ya, mata hati kita kepada sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu puncanya. Sudah sekian banyak, sekian tebal maklumat yang masuk dalam akal kita, transfer kepada hati kita. Sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya kita mengalami kesukaran untuk membersihkannya, kan? Untuk menjadi apa ya? Untuk sampai kepada fokus atau menumpukan musyahadah mukasyafah kita atau mata hati kita dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun sukar sudah, payah sudah gitu. Kan? Subhanallah. Okey. Jadi nasihat ataupun mursyid kita Maulana Abdul Qadir Jalani rahimahullah taala mengatakan butakan mata hatimu. Nah, ini on progress ya, on progress. Maksudnya dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses untuk kita sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya. Okey. Selagi kamu memandang segi-segi itu, selagi kamu memandang segi-segi itu, segi, tadi kita tafsir sudah ya, segi dengan makna selain Allah Subhanahu wa taala itu kan. Nah, selagi kamu memandang segi-segi itu, yakni dengan mata hatimu, ai musyahadah dan mukasyafahmu, ya, selagi kita memandang, melihat kepada segi-segi itu, ia akan membawa pengaruh. Ia akan membawa pengaruh. Tadi Ulid tengok motor tadi kan, si abang yang buat itu kan. Nah, Ulid tengok motor dia tadi kan. Nah, pandang saja dia bilang boleh bawa sampai boleh sampai 200. Itu kan dia bilang tadi. Nah, boleh sampai 200. Nah, masuk sudah dalam kepala Ulid. Tahu tak? Sembahyang maghrib tadi Ulid teringat, wah, kalau boleh sampai 200 aku mau beli. Tahu, Ulid mau laju saja. Fikir nanti aku pergi mengajar naik motor laju-laju. Jul? Nampak? Faham ke Mimi? Nah, itu contoh. Nah, kalau peringkat kamu orang nampak bedak, nampak lipstick, nampak cover telefon, nampak baju, pakaian. Nah, kan? Nah, itu pun boleh bawa pengaruh saja. Kan? Itu contoh. Jadi sebab itu mursyid kita mengingatkan, selagi kamu memandang, nah dengan istilah tadi ya, memandang segi-segi itu, yakni selain daripada Allah SWT, maka segi kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan kehampiran dengannya, maka segi kurniaan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa yang pada sisi Allah. Segi kurniaan ai apa yang pada sisi Allah, kebesarannya, keagungannya, itu kan, keindahannya, atau dalam konteks dasar yang kita sebut, selalu kita sebutnya jalalatnya, kamalatnya, jamalatnya. Nah, itu sisi kurniaan Allah SWT. Maka segi kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan kehampiran dengannya, nah itu kita tafsir sudah semuanya, tidak akan terbuka kepada kamu. Nah, itu implikasinya. Tidak akan terbuka kepada kamu. Apa yang tidak terbuka? Kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kurniaan apa? Yang kita sebutkan tadi, merasakan kebesarannya, merasakan keagungannya, merasakan kehebatannya, merasakan keindahannya, merasakan kesempurnaannya. Nah, itu yang tidak akan terbuka kepada kita. Jelas ya? Nah. Buktinya,
Nah, buktinya kita boleh tanya kepada diri kita sendiri sekarang pun. Dan tidak perlu kita melihat kepada orang lain. Tanya diri kita sendiri. Apakah kita dalam ibadah sekalipun berdiri dengan merasakan kebesaran, keagungan, kehebatan, kesempurnaan, apa lagi? Keindahan zat Allah Subhanahu wa taala. Atau kita berdiri dalam keadaan yang kosong. Nah, tanya diri kita masing-masing. Nah, kita saja yang tahu, orang lain mungkin tidak tahu, gitu kan? Nah, Walid tidak tahu kau Mizi. Kau saja yang tahu diri kau. Gitu kan? Nah, Mizi berdiri, nah aku berdiri dengan penuh khusyuk, gitu begini. Mana itu terserah kau. Bagus bah, gitu kan? Tapi kalau Walid sendiri, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah, mudah-mudahan Allah mengampunkan Walid. Nah, berdiri dalam keadaan kosong saja. Kan? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala di mana? Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di mana? Gitu kan? Keindahan Allah Subhanahu wa taala di mana? Hampir-hampir saja tidak menempati akal dan hati kita ketika kita solat. Nah, begitu. Dalilnya, buktinya apa? Aku teringat motor RS yang tadi itu. Nah, itu buktinya. Gitu kan? Aku teringat. Apalagi yang ku ingat? Aku pun tidak tahu apa yang ku ingat tadi. Nah, Mizi, kau salat maghrib tadi kau ada ingat apa-apa kan? Tidak kan? Alhamdulillah. Jelas. Sedangkan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, bukan mengajarkan, berlaku. Nah, kalaupun mungkin nanti kita bilang itu Nabi, kita siapa? Misalnya, nah ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang dibentuk, dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan hal yang sama. Apa? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia salat satu hari, hadis ini, asar ini berlaku pada waktu asar. Ya, ketika sahabat-sahabat Nabi solat bersama dengan Nabi pada suatu hari waktu asar. Nah, tiba-tiba mereka mendengar, ada sahabat yang mendengar seperti air yang mendidih. Ya kan? Seperti air yang mendidih. Semakin jelas. Pendengaran itu semakin lama semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, dan semakin jelas. Nah, dalam asar yang lain bilang bau sesuatu, ada bauan seperti sesuatu yang terbakar. Kan? Jadi selepas solat para sahabat mencari-cari di mana? Kan? Dalam kawasan masjid itu mereka cari, bertiada. Setelah mereka siasat rupanya datang daripada hati baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti air menggelegak dengarnya itu datang daripada hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti hangus terbakar itu juga datang daripada hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyimpulkan demikian khusyuknya baginda Nabi ketika mendirikan salat. Jelas kan? Jadi kalau demikian statusnya kita di mana? Nah, itu yang kita perlu fikir kan? Yang kita perlu muhasabah itu. Status kita di mana? Status solat kita di mana? Paham, Jul? Nah, tinggal lagi harapan saja. Harapan atau keharapan? Nah, kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala sudi menerima sekalipun solat kita kosong saja. Kosong artinya kosong daripada rasa dan perasaan kita. Jelaskah? Nah, jadi ini fakta yang mau diceritakan, mau dicakapkan kepada kita. Ya. Maka segi kurniaan Allah, selagi kamu memandang segi-segi lain dengan makna yang jelas sudah tadi ya, maka segi kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan kehampiran dengannya tidak akan terbuka kepada kamu. Secara rohaniahnya begitu, ya. Berarti pintu rohaniah kita tertutup. Oleh itu tutuplah katanya.
Oleh itu tutuplah semua segi itu. Tutuplah semua segi itu. Nah, tadi segi boleh terjemahkan dengan fokus ya. Tutuplah semua segi, fokus itu. Dengan apa? Baca Mizi, dengan apa katanya tu? Dengan kesedaran, sedar diri. Nah, kutip sekarang. Apa yang telah kita belajar, kita kutip. Oleh itu, tutuplah musyahadah dan mukasyafahmu. Nah, boleh saja begitu. Oleh itu, tutuplah musyahadah dan mukasyafahmu dari semua segi. Segi, fokus. Yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan kesedaran. Nah, itu kuncinya. Dengan kesedaran, sedar diri. Dengan kesedaran, sedar diri, tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya jelas saja. Kita berpegang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu. Fokus kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu. Nah, fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu itulah yang kita bilang tujuan. Kita sebut sudah ya, tujuan itu kan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tujuan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, semuanya lillahi rabbil alamin, berarti Allah menjadi tujuan. Nah, nanti sampai-sampai pandangan batin kita, ya, pandangan batin kita, iaitu akal dan hati kita, atau istilah Arabnya musyahadah dengan mukasyafah kita pun hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melihat yang lain lagi sudah. Nah, tidak melihat yang lain itu apa? 3 perkara secara umum kan? Tidak melihat kepada makhluk, tidak melihat kepada benda, dan tidak melihat kepada hal dan keadaan. Kan? Hal dan perkara, bukan keadaan. Hal itu sendiri maknanya keadaan. Nah, baru kita tidak melihat itu. Nah, jika tidak, kita melihat kepada makhluk, kita melihat kepada benda, kita melihat kepada hal dan perkara. Nah, sampai-sampai kita tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaskan. Tidak melihat itu satu hal. Jauh lebih parah daripada itu. Kita seperti tidak merasakan, ya. Kita seperti tidak merasakan jalalatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seperti tidak merasakan kamalatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seperti tidak merasakan jamalatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaskan? Jelas ya? Ya Allah, ampunkanlah. Okey, jadi katanya, oleh itu tutuplah semua segi-segi itu dengan kesedaran tauhid kepada Allah. Nah, yang menutup nanti, yang membolehkan kita menutup, ya, yang membolehkan kita menutup pintu-pintu ataupun mata hati kita. Mata akal dan mata hati, ini bilang mata hati saja. Apa? Sedar. Kesedaran tauhid kepada Allah. Nah, itu nantinya menjadi pintu. Jadi di situ menuntut apa? Di situ menuntut kita belajar ilmu tauhid. Jelaskah? Nah, jangan sampai tidak tahu. Nanti Walid siapkan. Walid ada sudah dia punya apa ya? Dia punya nota dasarnya. Nanti Walid siapkan. Nah, bila masih siap pun tidak tahu ni. Dia boleh bukukan kepada kamu orang. Dia boleh ada siapa-siapa yang boleh tolong buat. Bukukan dasar-dasar ilmu tauhid.
Ya, kita ada kitab banyak, tapi Walid tidak mau bawa kamu orang melihat kepada kitab langsung. Kan? Walid lebih senang menyusun satu dasar. Nah, kamu orang belajar dasar itu dulu, dasar-dasar ilmu tauhid. Kan? Cara Walid memudahkan kamu orang belajar, dan nantinya tinggal kitab kita baca saja. Paham enggak? Nah, begitu. Okey. Dan katanya, nah pertama kesedarannya, kesedaran. Nah, bilang kesedaran itu tauhid kepada Allah, yang penting kesadarannya. Itu yang penting, sedar diri. Nah, istilah kita adalah sedar diri. Nah, itu yang penting. Dan memfanakan diri kamu, dan memfanakan diri kamu. Nah, kemudian memfanakan kita belajar sudah dalam syarahan yang ke-6, ya kan? 6, 7, 8 cerita memfanakan saja. Nah, apa memfanakan? Apa memfanakan, Mizi? Nah, sekurang-kurangnya fana itu dengan makna mudahnya adalah bebas daripada pengaruh makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, itu makna mudah ya. Nanti kita akan berjumpa dengan bermacam-macam makna. Jadi fana itu adalah bebas kita daripada pengaruh makhluk, benda, hal dan perkara. Itu fana. Nah, sekarang kita tidak bebas. Terikat kita dengan itu, terikat kita dengan ini. Akal kita terikat, hati kita terikat, begitu kan? Dan yang kita terikat itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang fana adalah orang-orang yang bebas akal dan hatinya daripada pengaruh makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, itu. Dan memfanakan diri kamu artinya membebaskan diri kita daripada pengaruh makhluk, benda, hal dan perkara. Dan ilmu kamu, demikian juga kita perlu memfanakan ilmu kita. Nah, ilmu di situ apa? Pengetahuan. Memfanakan pengetahuan kita. Kan? Maksudnya apa? Maksudnya kita bebaskan akal dan hati kita daripada pengaruh ilmu pengetahuan kita. Nah, kalau begitu macam mana? Nah, ilmu Allah. Gitu kan? Mana ada ilmu kita? Nah, berarti berdiri dengan kesedaran bahawa ilmu yang ada pada kita itu adalah ilmu Allah. Nah, begitu. Itu memfanakan diri dengan ilmu kita. Ilmu kamu bilang di situ, nah ilmu kita memfanakan diri dengan ilmu kita, yaitu menganggap apa yang kita tahu, apa yang ada pada kita, pengetahuan kita keseluruhannya adalah ilmu Allah. Nah, jelaskah? Nah, itu. Nah, betul, memang itu hakikatnya. Wallahu yakhrujakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu, la ta'lamuna syai'a. Kamu tidak tahu suatu apapun. Ya kan? Nah, Allah kemudiannya memberimu ilmu. Sama ada melalui perjalananmu dari sehari ke sehari, ya, bukan sehari, dari minit ke minit, saat ke saat, minit ke minit, jam ke jam, kan, hari ke hari, gitu kan, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Nah, Allah memberimu ilmu. Kan? Nah, ada orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak beri dia ilmu. Faham tak? Nah, lahir-lahir ini gila sudah. Misalnya, tidak tahu apa. Adakah? Nah, ada. Jadi ilmu itu milik siapa? Nah, milik Allah Subhanahu wa taala. Akui itu dengan sedar diri. Nah, itu maksudnya. Dengan akui
akui bahawa ilmu yang kau miliki, yang kau ada adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerana apa? Kerana nantinya kesombongan yang datang daripada pengaruh ilmu lebih besar dan memudaratkan. Faham tak? Kesombongan yang keluar daripada pengaruh ilmu lebih besar dan memudaratkan. Jelas? Kau lihat saja orang-orang yang sombong dengan ilmunya. Nah, mereka sewenang-wenangnya berfatwa begitu, berfatwa begini, kan? Nah, jadi jaga diri kita jangan sampai begitu. Kerana ilmu bukan milik kita, ilmu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki kita ada sedikit ilmu misalnya. Nah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Allah meletakkan kita di dalam majlis ilmu, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala letakkan kita di karaoke, kau mau syukur apa? Kan? Alhamdulillah malam ni aku berjaya karaoke 3-4 lagu. Gitu kan? Astaghfirullahaladzim. Nah, okey. Jadi key-nya, kuncinya tadi adalah kesedarannya. Nah, masuk dalam kita punya ranking proses itu, ya. Kesedaran. Jadi sedar diri. Nah, istilah kitanya sedar diri. Nah, sedar diri tentang apa? Tauhid kepada Allah itu yang pertama. Yang kedua memfanakan diri, jelas ya. Maknanya dikasih sudah tadi. Dan yang ketiga termasuk memfanakan diri, termasuk memfanakan ilmu kamu. Nah, fanakan ilmu kita. Hakikatnya kita tidak ada ilmu. Kita jahil. Kita tidak tahu apa-apa pun, melainkan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita itu pun sedikit, setitis daripada selautan ilmu. Nah, itu kita belajar bila 3-4 hari lepas kan. Nah, kerana ilmu Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan luasnya umpama lautan, kan? Dan setitis saja dianugerahkan kepada kita. Gambarannya dari mana? Gambarannya di surah Al-Kahfi, kan? Ayat 109. Betul kan? Nah. Kering air laut. Kita ambil buat dawat, nah kering air laut. Ambil tumbuh-tumbuhan sebagai penanya, habis tumbuh-tumbuhan. Belum lagi habis kita menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian luasnya. Gitu kan? Okey. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang dia beri kepada ilmu yang diberikan kepada kita itu sedikit. Wala ta'fu ma laisa laka bihi minal ilm. Bukan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kami berikan kepadamu wahai manusia ilmu akan ilmu illa melainkan qalila, sedikit. Allah kasih kita sedikit saja. Nah, kalau sudah demikian kita mau sombong. Kenapa kita mau sombong? Itu kan? Nah, kenapa kita mau membesar-besarkan diri kita? Sabit dengan ilmu. Nah, begitu kan? Nah, sepatutnya kita semakin tawadhu, semakin merendah diri. Itu kan? Nah. Okey. Jadi 3 hal ya, perhatikan betul-betul ya, 3 hal. Kuncinya adalah sedar diri, kesedaran sedar diri. Pertama, tauhid kepada Allah. Nah, Walid tulis supaya Walid pun ingat juga. Walid yang perlu ingat, kamu orang tidak perlu ingat tidak perlu susah-susah. Cakap saja ingat terus, cakap saja ingat terus. Kan Jul kan? Tiada. Jul bagus kau. Si Fas mengaku saja. Walid cakap saja aku ingat semua. Walid cakap saja aku ingat semua. Nah, kuncinya sedar diri. Salah satu daripada metod ya, yang telah kita susun, metod pembelajaran yang telah kita susun dan merupakan proses diri kita untuk sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam hal kita ada 3 sedar diri yang penting. Untuk apa 3 sedar diri yang penting itu? Untuk menutup mata hati kita atau menutup musyahadah dan mukasyafah kita
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa? Pertama, tauhid. Tauhid kepada Allah. Nah, ini yang Walid bilang tadi, perlu belajar ilmunya. Kau bertauhid bagaimana jika kau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya? Nah, begitu kan? Okey. Yang kedua, fana, memfanakan, fana ya. Tulis fana saja. Fana diri. Dan yang ketiga, fana ilmu. Nah, ini strukturnya ya. Jadi ketiga-tiga ini penting. Sangat penting. Okey, terus. Maka barulah terbuka kepada mata hatimu segi Allah yang Maha Besar. Nah, jika ini berjaya kita lakukan, berjaya kita laksanakan, maka barulah terbuka mata hatimu segi Allah yang Maha Besar. Barulah terbuka mata hatimu, ai musyahadah dan mukasyafahmu, ai pandangan akal dan pandangan hatimu terhadap Allah yang Maha Besar. Nah, perkataan segi digunakan. Fokus yang kita sebutkan tadi ya. Terbukalah mata hatimu, memfokuskan. Nah, boleh kita sebut begitu. Segi ai memfokuskan Allah yang Maha Besar. Nah, baru mata hati kita itu tadi nantinya boleh fokus. Ya. Boleh fokus kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Nah, jika tidak, kita nanti nampak makhluk yang besar. Nah, dalam bentuk-bentuk segi-segi yang berbeda kan, kita akan nampak benda yang besar sampai mampu mempengaruhi kita, begitu kan? Kita akan nampak hal yang besar, perkara yang besar, sampai-sampai hal dan perkara itu boleh mempengaruhi kita. Nah, sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar, itu keadaannya. Paham ya? Terus. Kamu akan lihat dengan mata hatimu. Kamu akan lihat dengan mata hatimu. Nah, ai musyahadah mukasyafah itu. Kamu akan lihat ai musyahadah dan mukasyafah dengan mata hatimu apabila ianya datang dengan sinaran cahaya hatimu. Apabila ianya datang dengan sinaran cahaya hatimu. Nah, apa maksudnya di sana? Maksudnya ialah hati yang bercahaya, hati yang nur. Jadi kalau hati yang bercahaya itu susah, kan? Hati yang dipenuhi dengan nur. Bukan hati yang dipenuhi dengan rasa dan perasaan terhadap makhluk, benda, hal dan perkara. Hati yang dilimpahi dengan nur adalah akal dan hati yang fana. Nah, begitu maksudnya. Ya kan? Nah, kitab kita menggunakan istilah hati saja. Nah, Walid gabungkan, dia menggabungkan dua-dua. Nah, Walid sebut dua-dua sekali. Begitu. Ya. Akal dan hati yang bebas daripada makhluk, daripada pengaruh makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, akal dan hati ini akan dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala nur. Nah, itu maksud yang sedang kita sebutkan. Nah, apabila hati, akal dan hati dilimpahkan dengan nur, nah ketika itu terbukalah musyahadah, terbukalah mukasyafah. Nah, jelaskan begitu. Karena musyahadah dan mukasyafah itu perlu
diterangi oleh nur. Gitu kan? Seperti mata kasar kita perlu diterangi oleh lampu jika malam yang gelap, gitu kan? Jika siang hari, diterangi oleh matahari. Tanpa matahari, keadaan nantinya gelap gelita. Ketika gelap gelita, mata kita perlu diterangi oleh lampu mata zahir kita, begitu kan? Baru kita nampak. Demikian juga mata hati kita, mata rohaniah kita, bilang begitu. Yaitu akal dan hati kita perlu diterangi oleh nur. Jelaskah? Nur itu akan ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati-hati kita. Hati-hati itu maksudnya rasa dan perasaan kita. Itu. Satu. Dan keimanan serta kepercayaan, keyakinan. Walid kurang suka menggunakan perkataan kepercayaan, ya. Walid lebih senang menggunakan perkataan keyakinan. Dan keimanan serta kepercayaan, keyakinanmu yang teguh. Itu nantinya menjadi apa? Menjadi pembuka kepada musyahadah dan mukasyafah. Itu. Apabila datangnya dengan sinaran nur pada hatimu, sinaran cahaya nur pada hatimu, dan keimanan serta kepercayaan keyakinanmu yang teguh. Itu menjadi punca kepada terbukanya basirah. Nanti istilah kita ke depan kita akan jumpa, ya. Terbukanya basirah, istilah itu. Sekarang kamu orang tulis saja dulu. Lebih tepat kita menggunakan istilah mata hati saja. Mukasyafah, musyahadah. Kerana kita masih lagi tertakluk di dalam disiplin dasar. Okey. Pada masa itu, hati kita bercahaya, bernur, beserta dengan keimanan serta keyakinan kita yang teguh, kan? Terbuka musyahadah dan mukasyafah kita. Pada masa itu terbuka musyahadah dan mukasyafah mata hati. Pada masa itu terbuka musyahadah dan mukasyafah keduanya terbuka mata hati. Nampaklah satu nur dari hatimu. Nampaklah kita sendiri. Nampaklah kita sendiri satu nur dari hatimu. Kita akan nampak satu nur dalam hati kita sendiri. Kerana itu kerohanian, kan? Musyahadah, mukasyafah itu terkait dengan kerohanian. Berarti pandangannya nanti, penglihatan pandangannya nanti menjurus kepada nur. Nantinya nur itu yang menerangi. Itu kan? Sebelum dia nampak, sebelum nur itu, sebelum dia melihat nur di dalam hatinya, dia masih lagi dalam keadaan yang seperti buta begitu. Kan? Ataupun mungkin celek tapi dalam gelap. Seolah-olahnya begitu. Sehingga dia menyaksikan sendiri nur di dalam hatinya. Baru kemudian terbuka, terlihat, ternampak musyahadah dan mukasyafah itu. Jelas? Pada masa itu nampaklah satu nur dari hatimu. Dan lantas katanya, dan lantas terzahir keluar. Dan lantas terzahir keluar. Apa maksudnya? Manifestasi dari nur itu. Kan? Terzahir.
Nah, istilah akademiknya adalah manifestasi, penzahiran, itu kan? Terzahir ai penzahiran, dan lantas terzahir keluar. Nah, maksudnya mau cerita apa bagi mudah pada kamu orang ya? Berarti nampak. Paham enggak? Berarti berfungsi. Musyahadah, mukasyafah, ai mata hati itu berfungsi. Nah, itu maksud mudahnya. Sekarang, nah kalau keadaan sekarang ini perbandingan ya, ini bandingan. Mata hati di mana pun kita tidak tahu, betul kan? Kita bandingkan saja. Paham enggak? Bagaimana, macam mana, cara mana, nah itu pun mungkin kita tidak tahu, kan? Apalagi fungsinya, paham nggak? Sehingga nur di hati kita. Kenapa hati kita ada nur? Karena kita telah berlaku kepada kita 3 perkara ini. Jelas kah? Karena berlaku sudah kepada kita apa itu? Tauhid kepada Allah. Berlaku kepada kita tauhid kepada Allah. Berlaku kepada kita fana diri. Ya kan? Berlaku kepada kita fana ilmu. Nah, karena berlaku itu, maka hati kita nur, bernur. Terjemahan nur adalah cahaya. Nah, Walid kasih tahu sudah, cahaya ada limitasi, sedangkan nur tidak ada limitasinya. Nah, begitu. Okey, jadi Walid gunakan istilah nur saja. Nah, hati kita bernur. Nah, ketika hati kita bernur, beserta dengan keimanan dan keyakinan yang teguh pada Allah Subhanahu wa taala, nantinya musyahadah dan mukasyafah kita, mata akal dan mata hati kita nantinya akan nampak satu nur dari hati kita sendiri. Satu nur dari hati kita sendiri, dan lantas terzahir keluar. Kemudian nur itu nantinya menyuluh musyahadah dan mukasyafah kita. Apabila nur itu menyuluh musyahadah dan mukasyafah kita, ai akal dan hati kita, nah barulah kemudian kita akan melihat kebesaran, jalalat, kamalat dan jamalat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelaskah Walid cakap begitu? Boleh nampak kah? Boleh faham kah? Mau boleh faham? Tak faham? Nak kena tulis. Nah, apa yang tak faham? Nampak yang kita maksudkan di sini adalah musyahadah dengan mukasyafah itulah. Yang tafsirannya, terjemahannya nampak dengan akal dan nampak dengan hati. Nampak dengan akal, nampak dengan hati, istilah Arabnya musyahadah dengan mukasyafah. Maksud nampak tu, dia nampak cahaya tu dulu. Dia nampak cahaya di dalam hatinya dulu. Sampai-sampai dia tahu hatinya gelap atau bercahaya. Sampai-sampai dia tahu dia berada di dalam gelap atau berada di dalam cahaya. Nah itu. Faham tu? Dalam konteks mata akal dengan mata hati kita tidak terbuka, kita sendiri pun tak tahu duduk dalam gelap ke duduk dalam cahaya ke. Kita bersandar dengan andaian. Faham tak? Kita andaikan kita duduk dalam cahaya, dah lah siapa pasal kita duduk dalam majlis ilmu. Ya, itu betul. Itu sisi jasmaniahnya. Tapi sisi rohaniahnya, itu. Faham? Boleh nampak itu? Iyalah, kita duk bercakap tentang rasa dan perasaan lah ni. Hatimu, hatiku, hati mereka-mereka, semuanya tentang rasa dan perasaan. Jelas tu. Jangan luar daripada skop tu. Luar daripada skop rasa dan perasaan, kita pening nak faham lah. Boleh? Okey. Jangan kata boleh lah ni Sakti tanya pula. Tak cik tanya di rumah, tak cik. Tanya di sini. Okey.
Pada masa itu nampaklah satu nur dari hatimu dan lantas terzahir keluar. Apa dhabit kamu orang lantas terzahir keluar? Berarti nur itulah yang menyuluh mata akal kita. Nah, kita guna istilah mata akal sekarang ya. Nur itulah yang menyuluh mata akal kita dan mata hati kita, yang menyebabkan kita dapat rasa dan merasakan kedudukan kita itu di dalam gelap atau di dalam cahaya. Apakah Walid terlalu bersastra? Tidak kan? Nah, Walid sains pun boleh, sastra pun boleh, tamil pun boleh, siam pun boleh. Nah, bukan sastra. Okey, faham Sofia? Boleh tangkap kah? Boleh kan? Okey. Ibarat, nah ini dikasih contoh. Ibarat ai contoh. Cahaya lampu di malam yang gelap gelita memancar keluar melalui tingkap-tingkap dan celah-celah dinding rumah dan menerangi di luar rumah itu oleh terangnya cahaya di dalam rumah itu. Itu apa? Itu ibarat. Itu ibarat ya. Ya. Jadi kalau tadi Walid bagi ibarat lampu lah, matahari lah semua, nah itu Walid rasa tamam, sudah sempurna, sudah contoh. Okey. Ibarat cahaya lampu di malam yang gelap gelita memancar keluar melalui tingkap-tingkap dan celah-celah dinding rumah dan menerangi di luar rumah itu oleh terangnya cahaya di dalam rumah itu. Nah begitu kan, macam kita, nah di luar gelap saja. Di luar sana kelapa sawit sana gelap mah. Tapi kita di dalam kelapa sawit boleh pandang sini kan? Kenapa? Karena di sini ada lampu, begitu kan? Nah, lampu inilah yang menuntun mata kita, mata zahir kita untuk melihat, betul? Nah, sama saja maknanya. Nur di dalam hatimu nantinya akan menuntun akalmu dan menuntun hatimu untuk melihat hak dan batil. Jelas tak? No, itu. Nur di dalam hatimu Mimi, nur di dalam hatimu nantinya akan menampakkan kepada akalmu dan hatimu sendiri hak dan batil. Jelas kah? Nah itu. Faham Izi? Nah kau ulang ayatnya. Kau seorang saja yang dengar, orang lain tidak dengar. Babami tepi kau pun tidak dengar. Nur di dalam hati, Pak. Karena nur itu yang kita bercakap sekarang, nur di dalam hati, ya, bukan nur di sebelah rumah kita bukan. Nur di dalam, nur yang di dalam hati itu. Nah, terus ayatnya. Nur yang di dalam hati itu nantinya membolehkan, nah begitu kan bahasa mudah. Nah Walid dah mudah-mudah lagi, membolehkan akal dan hati kita melihat hak dan batil. Nah ini berarti kita tidak teraba-raba di dalam gelapnya rohaniah. Faham tak? Nah itu. Jelas semua. Akal dengan hati kita tidak mampu melihat, apalagi mengenal hak dan batil. Nah sampai-sampai kita terlibat dengan batil, kan? Terlibat dengan hal-hal syubha, terlibat dengan hal-hal yang dalam konteks perbincangan kita ini merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu. Kenapa merusak? Nah mungkin kita syirik, mungkin kita nifak, mungkin kita fasik. Nah itu yang merosakkan hubungan kita dengan Allah SWT. Nah kenapa sampai begitu? Ya karena kita buta. Apa yang buta? Rohaniah kita. Betul kan? Rohaniah kita yang buta. Kenapa rohaniah kita buta? Apa maksud buta rohaniah? Nah buta akal dan buta hati. Nah kenapa buta? Karena tidak ada nur di dalam hati kita. Jelas kan? Allah ya Allah. Mudah-mudahan Allah menuntun kita, ya. Sekalipun kita penuh keburukan, penuh kekurangan, ya.
maka diri dan anggota kamu akan merasai kesenangan. Maka diri ada berapa diri? Dua. Apa? Nah, maka diri ai rohaniah dan jasmaniahmu dan anggotamu. Nah, anggota itu jasmaniah kan? Nah, jadi musannif secara tidak langsung mau menyatakan rohaniah dan jasmaniah sudah. Dan anggota kamu akan merasai kesenangan, ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, kesentosaan, keamanan. Nah itu. Jadi kau mau letak berapa ai itu terserah kamu. Maka diri rohaniah dan anggota kamu jasmaniah akan merasai kesenangan. Nah, Walid panjangkan kesenangan itu dengan tafsiran lain, ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, kesentosaan, keamanan. Nah, ya kan? Allah. Dengan janji katanya. Dengan janji dan kurniaannya, dengan janji ay Allah, ya kan? Allah yang berjanji itu kan. Nah, dengan janji. Nah, kalau kita pakai dan atafnya itu tidak perlu. Dengan janji dan kurniaannya, nya itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu saja dhabitnya. Nanti kita terlalu banyak dhabit sangat, kitab kamu orang jadi belacan. Nah, baca Mizi, keluarkan suara jantan terakhir itu. Maka nah, artinya apa? Rohaniah kita akan merasa bahagia, tenang, damai, happy dan sebagainya. Ya kan? Jasmaniah kita juga nantinya rasa bahagia, tenang, damai. Ya kan? Nah, kompromi rohaniah yang tenang damai, jasmaniah yang tenang damai. Nah, apalagi yang kau mau? Ya kan? Kau ajak aku pergi dangdut, aku tidak mau lagi sudah. Kau ajak aku pergi karaoke, aku tidak mau sudah. Kenapa? Karena aku bahagia, tenang, damai berada di pondok buru ini, Pak. Itu kan? Kau mau ajak aku apa? Semuanya aku tidak mau sudah. Kenapa? Karena aku berbahagia sudah. Karena aku tenang, karena aku berbahagia, karena aku damai dengan caraku. Begitu kan? Allah Subhanahu. Dan tidak termasuk langsung janji dan hadiah yang datang dari selain dia. Dan tidak termasuk langsung pengaruh. Dan tidak termasuk langsung pengaruh. Pengaruh apa? Makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, itu maksudnya. Ayat ini mau menyatakan tidak masuk langsung ke dalam akal dan hati kita. Maksudnya itu. Ya? Tidak masuk langsung ke dalam akal dan hati kita janji dan hadiah yang datang dari selain dia, Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya kita tidak akan terpengaruh dengan janji makhluk, benda, hal dan perkara. Tidak akan masuk langsung ke dalam akal dan hati kita janji ataupun hadiah. Hadiah artinya pemberian, gitu kan? Hadiah artinya pemberian. Pemberian artinya imbuhan, ya. Nah, hadiah kita dhabitkan saja imbuhan, kan? Nah, tidak akan masuk di dalam akal dan hati kita
Tidak akan mempengaruhi akal dan hati kita janji-janji atau imbuhan-imbuhan yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud mudah. Jadi kalau janji itu datang daripada makhluk, nah tidak akan mempengaruhi kita. Dengan kalau hadiah itu, imbuhan itu datang daripada makhluk, nah tidak akan mempengaruhi kita. Begitu maksudnya. Kalau benda itu, kalau benda ya, tidak akan mempengaruhi kita. Sekiranya tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nah tidak akan boleh mempengaruhi kita. Langsung tidak masuk ke akal dan hati kita. Nah, maksudnya begitu. Nah, apalagi hal dan perkara. Jelaskah? Subhanallah. Nah, mudah-mudahan Walid mampu sampai ke keadaan-keadaan ini. Nah, Walid mati masuk syurga, nah terserah kamu orang mau masuk apa. Bolehkah? Nah, aku mau syurga, Bajul. Bukan tujuanku, tapi ku mau. Nganjol? Nah. Jadi kalau kita semua mau syurga, nah ini di antara hal yang kita perlu ambil. Ambil apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia bilang ambil pusing. Ya. Bahasa Walid ambil pot. Ini. Kan? Hal yang kita perlu mengambil kira, nah begitu. Allah ya Allah, subhanallah. Semakin indah kan? Semakin indah kita belajar ilmu tasawuf ini. Ilmu diri ini. Semakin menarik. Okey, terus. Nah, paragraf ini apa yang tidak difahami? Ini pengajian kita sudah sampai kepada konsep kajian kitab ya. Belajar dari sekarang bagaimana kita nantinya belajar kajian kitab. Nah, angkat tangan ya siapa yang tidak faham. Jika tidak ada yang mengangkat tangan, boleh kira faham saja. Lanjutkan terus. Malam ini kita selesaikan satu syarah lagi. Ya, silakan. Mata hati dengan mata batin apakah sama? Mungkin sama kalau kita bercakap dalam konteks ilmu tasawuf, ya, mungkin sama. Tapi kita bercakap luar daripada konteks ilmu tasawuf, dia berbeza. Ya, sebab mata batin ini dalam konteks luar daripada ilmu tasawuf boleh berlaku kepada siapa-siapapun, kan? Boleh berlaku kepada mana-mana orang pun. Ini termasuk Hindu kah, Buddha kah, apa? Faham? Kan? Sebab itu dalam konteks ilmu tasawuf kita lebih menggunakan istilah musyahadah dengan mukasyafah. Kita lebih senang menggunakan istilah mata hati. Kan? Walaupun mungkin ada persamaan di sana, tapi kita lebih senang menggunakan istilah itu. Clear? Sebab mata batin kalau dibincangkan dalam konteks ilmu lain hanyalah bersifat metafizik. Faham tu? Jadi mata batin dengan mata hati dalam konteks ini mana lebih power, maka jawabnya mata hati lebih power. Mata batin adalah cebisan daripada mata hati. Dari segi konsepnya. Jadi mata batin itu konsep metafizik lah, senang cakap. Ilmu tasawuf pun dalam masa yang sama ada fizik, ada metafizik, gitu kan? Nah, itu saja. Dan kita dah belajar dulu. Belajar ilmu tasawuf artinya kita belajar apa? Nah, ni lupa sudah kalau aku tidak tanya. Apa? Kau mau jawab sila. Kau mau jawab? Okey, silakan. Belajar ilmu tasawuf artinya kita belajar kuat bah kau ni. Mau jawab saja perlahan-lahan semua. Tidak makan nasi kah? Ya kalau makan jawab kasih kuat. Aku yang tidak makan nasi ni ku jawab kuat-kuat saja. Ha. Psikologi. Metafizik tersebut sudah. Nampak tak? Mama, ingatkah? Nah, don't ever forget, okay? Don't ever forget the apa ini? Kita punya maklumat itu, okay? Itu maklumat paling mendasar. Wah, terpengaruh dengan Indun sudah Walid. Kan?
Siapa pakai minyak wangi apa? Kau ni anjung. Bukhar. Paling dasar itu. Nah, belajar ilmu tasawuf artinya kita belajar 4 perkara. Nah, sambung lagi sila. Pertama, psikologi. Kedua, metafizik. Ketiga, estetika. Keempat, etika. Nah, itu orang belajar ilmu tasawuf. Nah, cara tidak langsung, metafizik itu menjadi bahagian. Okey? Jelas semua? Mata batin terhad, ada limitasi. Mata hati dia tidak ada had. Bila terbuka mata hati kita, ada nur yang konsep yang kita sebut tadi ini. Nah, kita akan nampak segala-galanya yang memberi faham kepada kita kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mata batin ni dia terhad. Nak tengok jin, nampak jin lah. Macam itulah contohnya, kan? Nak tengok bangsa gaib, nampak bangsa gaib lah. Dia ada limitasi. Berbanding apa tadi kita sebut, istilahnya apa? Mata rohaniah, mata akal, mata hati kita sebut tadi, kan? Ilmu dah tentu. Ilmu semua hal lah. Jadi limitasi ni saya bagi tahu macam ni sudah lah. Kalau kata orang tu dia memahami metafizik dan dia tujuan dia nak melihat gaib, dia akan nampak apa yang gaib itulah. Belum tentu mempengaruhi dia. Sedangkan mata hati ini membawa pengaruh kepada dia. Pengaruh tu. Pengaruh dan tak ada limit. Tak ada limit. Sedangkan mata batin tadi ini ada limit. Dia fokus kepada sesuatu saja. Belum tentu memberi implikasi merasakan kebesaran, keagungan Allah SWT. Bahkan ada yang jadi syirik. Wadah. Mata batin dia terbuka mata batin dia, kemudian dia jadi syirik. Ada. Dan sebagainya. Sedangkan mata hati kalau terbuka, kita bebas daripada syirik. Kenapa? Karena kita dipengaruhi oleh kebesaran, keagungan Allah SWT. Dan kita melihatnya. Begitu. Yang ni yang orang kata apa, tengok tak boleh nak cerita ni, yang tu. Okey dah? Baik. Okey, now kita teruskan lagi. Oleh hal yang demikian, katanya, oleh itu. Ini bahasa, ini penterjemah, ini pun dia campur aduk bahasa, kan? Oleh hal yang demikian, oleh itu. Kasihilah dirimu. Nah, Walid pun terpanggil dengan ayat ini. Kasihilah dirimu. Apa? Kesiankan diri kita masing-masing. Nah, itu maksudnya. Kesiankan diri kita masing-masing. Kau panggil kenapa? Apa masalah kau? Kau seperti macam tidak selesa saja berada di dalam majlis. Sedang mengasihani diri. Wah, hebat kau. Nah, kalau kau rasa mau pulang, rada ingat-ingat mau pulang, tidak ada masalah apa? Kita benarkan. Sebab Walid tengok kau 2-3 hari sudah. Bukan hari ini saja, 2-3 hari sudah Walid perhati kau. Nah, belajar pun macam tidak masuk kepala saja. Walid bincang dengan mama kau, Kau mau pulang kah? Kalau mau pulang, Walid bincang dengan mama kau sekejap lagi. Mau kah? Mau pulang kah? Walid tanya. Kalau mau pulang, Walid bincang dengan mama kau sebentar lagi, sekejap lagi. Nah, itu Walid tanya. Kau dengar kau Walid tanya soalan itu? Nah, jadi keputusan kau apa? Mau pulang kah
Atau mau belajar? Macam mana? Hah? Apa? Hah? Nantilah pulang, belajar tidak mau. Macam mana? Nah, kalau mau belajar, ada cara belajar Bang Akil kan? Ada kaedahnya, ada disiplinnya. Faham ke itu? Kalau kau tidak faham, sekejap lagi kau jumpa dengan Walid. Walid mau kasih kau faham. Okey? Walid tidak suka jenis bila Walid bercakap, dia jadi macam ayam berak kapur, tahu tak? Nah, Akil sedang berada dalam keadaan ayam berak kapur. Orang panggil. Kalau kami dulu, guru suruh pulang saja. Ada seorang budak daripada Kelantan, masa kami belajar dulu ya. Nah, macam itu dia, keadaannya macam itu. Nah. Guru suruh dia pulang saja. Dan akhirnya dia pulang. Tidak ada faedah belajar. Menghabiskan beras orang bilang. Kalau Kedah, kalau orang sini bilang menghabiskan beras. Tidak ada faedah. Bukan? Jadi Walid ambil kira soal itu. Okey. Kasihilah dirimu. Nah, Bangkil sebut dia sedang mengasihi dirinya. So, kita pun perlu belajar daripada Bangkil, Pak. Mari kita kasihi diri kita. Kesiankan diri kita masing-masing, Pak. Nah, Walid terutama kesian pada diri Walid, Pak. Pikir kamu orang punya makan, Walid sampai tidak makan. Pikir kamu orang punya tidur, Walid pun sampai tidak tidur. Pikir kamu orang punya ilmu, pengetahuan, takut tersesat di hujung jalan. Nah, Walid sendiri pun lepas pikir, mau mengajar kamu orang. Tahu tak? Jadi Walid pun perlu kesian diri Walid, Pak. Mau bercuti di atas kapal, Pak. Kan? Jadi kalau Walid bercuti di atas kapal, karena Walid kesiankan diri Walid. Nah, kau mau mengaji dengan siapa, Jol? Nah, kau pun mau bercuti atas kapal juga, kan? Nah, kau ni mau ikut saja, aku tampar baru tahu. Biar ku sorang-sorang, mah. Atau aku berdua dengan mama. Mama mau ikut kah? Oh, mama pun dia kesian diri sendiri juga, dia jaga kebun dia. Kebun sayur di belakang sana. InsyaAllah sekitar hari lagi kita akan ambil lori ambil sayur. InsyaAllah. Okey. Kasihilah dirimu. Nah, sekarang kita belajar untuk kesian kepada diri kita. Kesian bagaimana? Nah, kesian bahkan kita sepatutnya berada di posisi-posisi kehampiran sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi Walid melihat diri Walid sendiri bahawa usia 50 lebih sudah. Nah, sepatutnya waliullah sudah Walid. Nah, begitu kan? Waliullah dalam fahaman kita, bukan fahaman orang. Nah, kau faham apa waliullah? Nah, sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau ketawa kepada aku kenapa? Kau ketawa tadi kan? Nah, Anjung pun ketawa juga. Kau ketawa kan tahu tadi? Aku bilang sepatutnya aku jadi waliullah sudah. Kau tidak ketawa. Nah, kau cakap sekejap kenapa Mizi ketawa? Kenapa kau ketawa, Mizi? Kau mau kena tampar kah? Kau jangan kena penampar Walid. Kau 3 bulan kau tahu kah? 3 bulan kau terbodoh saja. Jangan sampai Walid tampar ya. Nah, Walid paling menjaga tangan Walid supaya tidak menampar orang. Ya. Nah, itu kamu orang beringat. Nah, okey. Jadi salahkah kalau Walid katakan sepatutnya di posisi Walid, umur Walid sekarang lah wali sudah, waliullah sudah, dengan makna sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, kerana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna hubungannya dengan Allah pada usia 40 tahun. Jelaskah? Ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan umur 25 tahun ketika dia diangkat menjadi nabi.
Ya kan? Tapi majoritinya mengatakan dalam konteks kerohanian pada usia 40 tahun. Ketika dia diangkat menjadi Rasul. Paham tak? Jadi, kalau kita ambil kira umur 25 tahun pun boleh. Ya kan? Nah, sepatutnya umur 25 tahun, nah kita waliullah sudah. Sempurna hubungan dengan Allah sudah. Kan? Betul kan? Ini kita umur 25 tahun, masih tergedik-gedik saja. Nah, betul kalian tahu? Nah, Walid 25 tahun tergedik-gedik. Wah, kau tahu tak? Hero, itu jam hero. Nah, sekarang sedar-sedar 50 tahun lebih sudah. Sudah tentu sepatutnya waliullah kan? Orang yang sempurna hubungan dengan Allah sudah sepatutnya. Nah, ternyata 50 tidak. Masih lagi meraba-raba dalam gelap. Nah, tidak kesiankah diri kita? Nah, itu maksud musannif kita, maksud mursyid kita. Nah, kamu orang pun sama saja. Perlu kesiankan diri kita. Kenapa? Karena diri kita nantinya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di negeri, di tempat yang tidak ada manfaat apapun. Anak pinak dan harta bendamu. Melainkan siapa yang datang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak ada manfaat. Hari yang tidak ada manfaat apa? Akhirat itu. Di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manfaat harta bendamu. Malun, harta bendamu. Tidak ada manfaat. Wala banun, demikian anak-anakmu. Nah, Walid anak banyak apa? Tidak manfaat di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta saja yang putih ada. Kalaupun ada, tidak ada manfaat apapun di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa, melainkan. Man atallah, sesiapa yang datang kepada Allah. Biqalbin salim, dengan hati yang salim, diterjemahkan dengan sejahtera. Nah, apa sejahtera? Orang ulama mengatakan hati yang punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah barang tentu hati yang mempunyai hubungan yang baik adalah hati yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu kan? Nah, kesiankan diri kita. Umur 50 sudah. Walid, 50 apa? 52 sudah kan? Ma, I'm 52. I'm 52. 51. 51 saja kamu orang lebih-lebih. Ha? Tambah-tambah saja. 51. Sepatutnya sempurna sudah hubungan dengan Allah SWT. Tapi masih teraba-raba gitu kan. Buta. Rohaniah yang tidak mukasyafah, akal dan hati yang tidak musyahadah dan mukasyafah. Nah, jangan kamu orang, jangan. Paham tak? Nah, Walid nasihatkan kamu orang, jangan. Dari sekarang kamu orang perlu bina. Nah, mudah-mudahan nantinya dalam masa yang terdekat kamu orang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan negatif. Nanti kami jadi wali, Walid boleh jalan atas tiang elektrika. Kau mau mampus jalan tak? Kan susah. Jangan. Jelas ke Sofia? No. Jadi Walid nasihatkan kamu orang. Nasihat diri Walid juga, Pak. Kesiankan diri kita. Rugi. Rugi hidup kita yang sekian panjang berlalu dalam keadaan yang kita tidak sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi kalau dikirakan sepanjang umur kita yang berlalu rusak saja hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mungkin syirik ada di sana, mungkin nifak ada di sana, mungkin fasik ada di sana. Yang semuanya merupakan kotoran-kotoran rohaniah yang menyebabkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat berlaku baik. Jelas? Nah, kerana itu kasih inilah diri kita. Kesian. Lina, kau kesiankan diri kau ya. Mimi, kau kesiankan diri kau ya. Sofia, kesiankan diri kau. Fas.
Kesiankan diri kau. Faham tak? Jangan asyik melamun saja. Mau jadi fairy tale lah. Rantau. Kesiankan diri kau. Jol. Kesiankan diri kau. Kesian ke? Alhamdulillah. Jangan sampai kita buta ya. Nah, kalau kita pikirkan buta itu pun tanda kita tidak kesian diri kita sendiri sudah. Kan? Kita yang mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Bukan Allah. Allah tidak mencampakkan kita ke dalam kebinasaan, tapi kita yang memilih untuk mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Nah, kita mengabaikan itu, mengabaikan ini, mengabaikan itu, mengabaikan ini. Nah, sampai usia kita seperti Walid Sudana, masih lagi blur. Satu-satunya yang ada adalah harapan, gitu kan? Satu-satunya yang ada sekarang, Walid, adalah harapan. Mudah-mudahan Allah menerimaku. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosaku. Mudah-mudahan Allah memilihku menjadi hamba-hambanya yang beriman. Mudah-mudahan Allah menempatkanku di syurga. Nah, itu semua harapan, paham tak? Harapan satu hal. Ya. Kata orang bilang, realistik itu satu hal. Harapan satu hal yang lain. Gitu kan? Oke, terus. Dan jangan zalimi dia. Jangan zalimi dia, ai dirimu. Dia itu ai dirimu sendiri. Nah, sekarang kita bercakap dengan diri kita sendiri sudah ini. Posisi pengajian kita ini, posisi kita bercakap dengan diri kita. Nah, kita kenal diri sudah kan? Nah, apabila kita kenal diri kita, nah sekarang kita bercakap dengan diri kita. Jangan zalimi dia, ai dirimu sendiri. Kesian dia. Kerana dia bukan bersifat jasmaniah saja, dia juga bersifat rohaniah. Nah, perlu keseimbangan kedua-duanya. Rohaniah perlu bagus, nanti jasmaniah mengikut bagus. Jangan jasmaniahmu bagus, tapi rohaniahmu masih kotor. Nah, itu munafik namanya. Betul kan? Allah. Jadi, hakikatnya perlu bagus rohaniah, perlu bagus jasmaniah. Itu kan? Jadi kita mungkin menzalimi diri kita sendiri kan. Nah, Allah bilang sudah dalam Quran begitu. Ada mana ayatnya? Macam mana bunyi ayatnya? Mu'jam Quran. Tidaklah mereka zalimi, tidaklah mereka menzalimi melainkan diri mereka sendiri. Tidaklah mereka berlaku zalim melainkan diri mereka sendiri. Tua sudah Walid. Yang hafal-hafal, yang ingat-ingat, lupa saja. Jadi kalau kamu orang mau belajar apa-apa, mau belajar sekarang. Meminta apa ilmu, minta sekarang. Nanti Walid sampai esok lusa meninggal sudah. Nah, kamu orang rugi saja, tidak minta apa-apa. Mau apa Jul? Pengasih? Kau gatal saja. Waduh. Kena menikah satu dulu. Ajul. Nah, apa? Mana ni? Baca ayat bagi kuat sikit. Surah apa ayat bawah? Surah Yunus ayat 44. Nah, baca Taranum Bayati. Maknanya? Allah tidak mengingkari manusia sedikit pun. Tetapi manusia jualah yang menganiaya diri mereka Sendiri. Yang menginayai. Nah, Walid pun susah nak sebut juga perkataan tu kadang-kadang.
Kan? Yang Allah tidak menginayai manusia walau sedikit pun. Sebaliknya, manusialah yang menginayai diri mereka sendiri. Nah, betul. Maha benar Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menginayai diri kita. Kita yang menzalimi diri kita. Nah, itu. Allah, ya Allah. Jadi mulai sekarang, oleh kerana kita faham sudah tentang diri kita, nah jangan kita zalimi dia. Gitu kan? Jangan kita zalimi rohaniah kita, jangan kita zalimi jasmaniah kita. Rohaniah dengan jasmaniah pada hakikatnya perlu berada di posisi tenang. Perlu berada di posisi tenang. Nah, itu yang dicari oleh orang barat sekarang ini. Ketenangan. Kan? Mereka jutawan, kaya raya, duit banyak. Ada private jet begitu begini. Tapi tidak tenang. Nah, ketenangan itu terkait rapat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bermaksud semakin bagus hubungan kita dengan Allah, maka semakin kita mencapai ketenangan. Nah, itu. Jelas ya? Janganlah campakkan dirimu. Nah, lagi nasihat mursyid kita. Janganlah campakkan dirimu dalam gelap gelita kejahilan. Nah, ini lagi nasihatnya. Allah, ya Allah. Jangan kita campakkan. Nah, istilah campak digunakan. Campak artinya buang. Kan? Tapi campak ini kadang-kadang digunakan dalam apa ya? Dalam komunikasi ya, dalam komunikasi yang bagus. Nah, campak padaku barang itu. Itu bagus kan? Campakkan berarti buangkan. Maknanya sama saja itu kan? Buang. Balingkan. Nah, baling. Orang Sabah sebut baling enggak? Lempar. Tidak kisah bah, Janji faham sudah kan? Nah. Jadi janganlah campakkan dirimu. Jul, jangan campakkan diri kita, Jul. Lama sudah kita campakkan diri kita ke dalam keadaan-keadaan yang rusak, gitu kan? Jangan. Kerana kita akan terus rusak. Jadi pesannya apa? Janganlah campakkan dirimu dalam gelap gulita. Nah, itu kan? Gelita ke gulita? Gelita. Yang betulnya apa? Gelita. Janganlah campakkan dirimu. Nah, mu itu walid bah, pertama-tamanya. Dan kemudian mu itu adalah kamu orang semua. Kita semua. Janganlah campakkan dirimu. Ni kalau orang baling senang faham ayat ni. No, Wanggi? Orang baling senang faham. Mak, senang faham ni. Sekejap lagi siapa pun jangan balik nak kita makan nasi. Abang saya siap malam ni kita makan nasi. Malam ni cukup istimewa punya. Siapa tak makan rugi. Ni apa nama ni, Pak Jinapiah punya grup ya, tak makan rugi malam ni. Very very special. Chef pun bukan chef sini. Okey. Janganlah campakkan dirimu dalam gelap gulita kejahilan. Apa itu gelap gulita kejahilan? Nah, ini istilah falsafah ya. Hakikatnya jahil itu sendiri, ya. Ataupun dalam tafsirannya adalah tidak terlibat dengan ilmu. Jadi jangan kita meletakkan diri kita, meletakkan, yang Walid mau cari istilah tadi, campakkan, meletakkan diri kita luar daripada lingkungan ilmu. Nah, itu janganlah campakkan, letakkan. Nah, itu ayat yang Walid cari tadi. Dirimu
dalam gelap gelita kejahilan. Nah, artinya kita meletakkan diri kita luar dari lingkungan ilmu. Nah, secara khusus ilmu berkait agama, kan? Nah, adapun ilmu berkait agama itu 3 saja: iman, Islam, ihsan. Dari induknya begitu, dari dasarnya begitu. Kemudian pada abad ketiga Hijrah, nah ilmu itu diberi nama, kan? Pada abad ketiga Hijrah, selepas abad ketiga Hijrah, nah ilmu itu diberi nama. Mewakili iman dinamakan dengan tauhid. Dan ada beberapa nama lagi kemudian. Mewakili Islam dengan nama fiqh. Dan ada lagi beberapa nama kemudian. Mewakili ihsan dengan nama tasawuf. Dan ada lagi beberapa nama kemudian sesuai dengan tahapnya. Nah, semuanya berlaku pada abad ketiga Hijrah. Ya, jelas kah? Okey. Jadi jangan ya, sekarang kita berada di dalam lingkungan ilmu sudah. Walaupun masih orang kata apa, lingkungan ilmu kita hanyalah sesuai dengan Walid sendiri, bah, kan, sebagai akar, tahap akar saja. Dan nanti kamu orang jumpa dengan rotan, nah silakan rotan, kan? Nah, sebelum berjumpa dengan rotan, nah kamu orang berjumpa dengan akar, nah, ambil bah ilmu dari akar, ya, bolehkah? Walid pun perlahan-lahan mau cari rotan kasih kamu orang, ada sudah 2. Mana yang besar itu mana? Ini kah? Okey. Nah, kita ada dalam lingkungan ilmu. Jangan kita letakkan diri kita luar daripada lingkungan ilmu, ya. Nah, itu boleh diingatkan kamu orang. Bahkan kalau kamu orang pulang nanti pun ke tempat kamu orang, nah letakkan diri dalam lingkungan ilmu. Ada 2, ya. Ada 2 keadaan lingkungan ilmu. 1, engkau belajar. Yang kedua, engkau mengajar. Nah, itu lingkungan ilmu. Nah, terserah kamu orang, ya kan? Nah, belajar 3-4 tahun di sini, nah pulang mau mengajar, ya boleh. Budak-budak kecil-kecil itu kau boleh mengajar. Ha? Kau jangan cuba mau mengajar orang tua-tua di masjid, nanti jadi gelong macam yang wajar-wajar itu sudah. Nah, melainkan nanti kau belajar sampai Walid yakin, ya, ada syarat-syaratnya, ada ujian-ujiannya, meluluskan kau untuk mengajar orang dewasa. Nah, aku akan diijazahkan untuk kamu orang mengajar orang dewasa. Faham tak? Nah, okey. Jadi katanya ulang ayat. Janganlah campakkan letakkan dirimu, wahai Jul, wahai Rantau, wahai Mizi, wahai Anjung. Jangan letakkan dirimu dalam gelap gulita kejahilan. Kenapa? Kau keluar saja daripada lingkungan ilmu, kau masuk dalam gelap gulita kejahilan. Nah, ketika itu kau mula terperangkap dengan syirik, terperangkap dengan nifaq, dan terperangkap dengan fasik. 1, itu pertama. Yang keduanya, apabila kau keluar daripada lingkungan ilmu, nah kau akan terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sememangnya diberikan kepada mereka dalam lingkungan ilmu. Faham tak? Nah, sebab itu para ulama mengatakan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang punya niat menuntut ilmu, nah, mereka adalah wali-wali Allah walaupun mereka belum sampai ke makam wali. Faham tak? Nah, itu kalimat itu bukan kalimat Walid. Kalimat itu datang daripada banyak para ulama, antaranya Imam Hasan Basri melafazkannya. Abul Haris Muhasibi melafazkannya. Itu tabi'in semuanya. Siapa lagi? Banyak di zaman tabi'in yang menyebutnya. Kemudian sampai kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutnya dalam Ihya Ulumuddin, nah baca. Kan? Nah, jadi kesimpulannya banyak para ulama menyebutnya. Jelas? Angin, musim hujan pula kat kita ni. Tiba-tiba bertukar musim. Okey. Dan janganlah campakkan dirimu dalam gelap gulita kejahilan. Nah, tadi tafsir sudah. Dan katanya, dan
kebodohanmu. Nah, ini terpukul kita. Terpukul. Yang sebenarnya kita bodoh, tapi kita tidak pernah mau mengaku. Ya kan? Jarang orang mau mengaku bahwa dirinya sebenarnya bodoh. Jarang. Ya kan? Nah, kita mau bilang apa? Kita mau bilang apa untuk satu orang, katakan orang itu adalah walid, yang tidak kenal iman, Islam dan ihsan, menjalani hidup sepanjang selama ini dalam keadaan tidak mengenali, memahami iman, Islam dan ihsan menurut metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kau mau bilang apa? Bilang Banjung? Apa? Jahil. Nah, jahil cakap sudah tadi. Nah, istilahnya lain daripada jahil itu apa mau bilang? Bodoh, Pak. Itu kita bilang di sini tadi, bodoh. Kau cakap slow-slow buat apa? Orang tanya kau cakap slow. Nah, kita sebenarnya tidak pernah menyedari kebodohan kita. Nah, karena itu kita jarang mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kita ini bodoh. Paham enggak? Kita jarang, Pak. Jujur saja. Ya Allah, berilah ilmu kepadaku, sesungguhnya aku di hamba-Mu yang bodoh. Berapa kali kita sebutkan? Nah, mungkin kau pakai istilah jahil, mungkin kau pakai istilah lain, ya silakan. Tapi sekurang-kurangnya kesadaran itu yang penting. Kesadaran bahwa kita ini tidak tahu, kita ini jahil dan tersimpul dalam istilah bodoh, kan? Kebodohan kita itu sebenarnya bukan permasalahan ilmu, tapi kebodohan itu terkait dengan sedar diri kita. Nah, itu, paham enggak? Nah, sebab itu dia bilang bodoh, istilah lain dia bilang jahil. Kau tidak berilmu, bilang jahil. Okey. Tapi kebodohan itu satu hal yang lain. Nah, kenapa bodoh? Karena tidak sedar diri. Paham enggak? Nah, itu. Paham? Nah, berapa ramai manusia yang pada hakikatnya adalah bodoh. Kenapa? Karena mereka tidak sedar diri. Sedar diri tentang apa? Tentang jahilnya dia tentang iman, Islam dan ihsan. Tentang tidak tahunya dia iman, Islam dan ihsan. Pada hakikatnya itulah bodoh. Jelas. Jadi bodoh di situ terkait dengan tidak sedar diri. Adapun jahil terkait dengan ilmu. Jelas? Nah, itu. Ada orang yang punya ilmu tapi bodoh. Kenapa? Karena tidak sedar diri. Ya kan? Nah, ada orang yang jahil tapi sedar diri. Nah, di situ dia tidak bodoh. Paham enggak? Dia sedar diri. Nah, dia sedar yang dia itu jahil. Nah, di sana dia tidak bodoh. Boleh paham enggak begitu? Kamu orang paham enggak? Jangan main angguk-angguk saja. Kita berada di kajian kitab sudah ya. Dari segi peringkat di kajian kitab sudah. Berarti kita perlu menguasai maklumat. Nanti baru kita perbandingan. Nah, tadi aku cakap bodoh-bodoh tadi apa? Semua main cakap bodoh-bodoh saja. Orang marah nanti kita. Mana? Ilmu ini nombor 1, nombor 2 sedar diri. Nah, seterusnya nomor 3, 4 ya. 3, 4 ini pelajaran kita yang kita belajar sudah semuanya. Okey, jadi ilmu terkait dengan jahil atau alim. Nah, itu istilah kita ya. Ini ilmu. Nah, berarti apabila kita tidak ada ilmu, nah berarti kita jahil. Nah, itu saja. Kan? Nah, jika kita ada ilmu, berarti kita alim. Nah, itu. Nah, adapun sedar diri inilah yang terkait dengan bodoh atau cerdik. Nah, betul kan? Paham enggak? Konsepnya itu perlu difahami. Nah, orang yang sedar diri itu adalah orang yang cerdik. Tetapi jika dia tidak sedar diri, nah berarti itu orang yang bodoh. Paham enggak?
Jadi jangan kita meletakkan konsep makna itu dalam keadaan yang tidak jelas, begitu kan? Nah, okey. Ini tuntunan Walid supaya kita dapat melihat sisi. Nah, kalau kita sendiri pun, betapa bodohnya kita, begitu. Ya kan? Kalau diri kita sendiri pun. Nah, sisi lain, betapa jahilnya kita. Nah, kita dapat melihat itu. Kita dapat melihat sisi kita jahil. Kita dapat melihat sisi kita bodoh. Jelaskah? Nah, lalu kalau kita lihat sisi kita jahil, apa perlu kita buat? Nah, belajar, berada dalam lingkungan ilmu. Nah, itu. Nah, kalau kita melihat sisi kita bodoh, apa perlu kita buat? Nah, sedar diri. Jelaskah? Jadi itu yang Walid sebut tadi, ada orang yang alim dia, tapi tidak sedar diri. Gitu kan? Nah, berarti dia bodoh. Alim tapi bodoh. Adakah? Nah, banyak Al-Quran menjelaskannya sendiri. Hadis Nabi SAW juga menjelaskan tentang itu, kan? Nah, sisi lain, ada orang yang sedar diri, tapi dia jahil. Faham tak? Dia sedar diri, tapi dia jahil. Nah, perlahan-lahan dia merangkak cari tempat belajar. Gitu kan? Perlahan-lahan. Nah, akhirnya dia bertemu dengan tempat belajar. Betul? Nah, sisi pandang kamu orang, sedar diri, dalam masa yang sama dia jahil, tapi dia sedar diri. Baguskah? Nah, itu orang yang bagus. Berbanding dengan orang yang jahil, dalam masa yang sama, tidak sedar diri. Dengan? Jadi pahami itu ya. Okey. 40 sudah. Aduh. Nak berhenti bagi kita, agar kamu tidak melihat segi makhluk saja. Kemudian kita musannif, wallahu alam, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khil fatihin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم أقم الصلاة